Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang teladan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kebutuhan anak khususnya Bapak terhadap suatu keteladanan dari orang tuanya memang sangat besar. Tetapi kalau kita membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian, kita juga melihat bahwa bapak-bapak orang beriman, tokoh-tokoh Alkitab kadang-kadang tidak memberikan suatu contoh atau teladan yang baik, Pak Paul. Ya, semua bisa mengatakan ya mereka juga manusia biasa memang. Tetapi kan kita melalui apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, kita bisa belajar sesuatu dari mereka. Nah, kira-kira tokoh siapa, Pak Paul, yang bisa kita munculkan sebagai panutan pada perbincangan ini, Pak? Yang kita akan bicarakan adalah seorang tokoh yang bernama Abraham, Pak Gunawan. Kita ini nih akan melihat sesuatu yang memang luar biasa karena dampak dari sebuah perbuatan, dan dalam hal ini adalah sebuah kesalahannya atau kejatuhan, ternyata itu bisa berdampak sampai bergenerasi. Jadi inilah yang akan kita fokuskan supaya ya tadi Pak Gunawan sudah katakan, supaya kita belajar, jangan sampai kita akhirnya mengulang kesalahan yang sama di dalam keluarga kita pula. Tetapi kalau kita melihat Abraham yang tadi Pak Paul katakan, itu kan seorang yang disebut bapak orang beriman. Kesalahan apa yang diperbuatnya gitu Pak Paul? Begini Pak Gunawan, di Kejadian pasal 12 ya. Ini pasal yang sangat unik sekali karena di dalam satu pasal yang hanya berisikan 20 ayat ini sebetulnya tercatat dua peristiwa yang sangat penting. Peristiwa pertama adalah persis setengahnya itu tuh dari ayat pertama hingga ayat 9, itu adalah tentang perjumpaan Tuhan dengan Abraham. Kita baca di pasal 12 ayat 1 hingga ayat 3, Tuhan berkata kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, satu-satunya manusia yang pernah ya menerima janji Tuhan seperti ini hanyalah Abraham sebetulnya. Bahwa lewat Abraham, olehmu semua kaum artinya semua bangsa ya, di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi Abraham saat itu pasti nggak bisa membayangkan ya apa yang akan Tuhan kerjakan lewat dirinya. Karena saat itu mungkin sekali ya penduduk di dunia itu hanya mungkin dalam hitungan berapa juta saja. Tapi dia nggak pernah membayangkan bahwa sekarang penduduk bumi ini nih sudah mencapai hampir 7 miliar manusia. Jadi Tuhan berkata lewat satu orang ini, maka Tuhan akan memberkati seluruh atau semua kaum di bumi. Jadi benar-benar sebuah perjumpaan yang luar biasa. Namun di pasal yang sama ini juga Pak Gunawan, kita akan melihat sesuatu yang merupakan kebalikannya, yaitu di ayat 10 sampai ayat 20 dicatat peristiwa yang menyedihkan, yaitu Abraham menyerahkan istrinya Sarah kepada Firaun raja Mesir karena takut dibunuh ya. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya kepada semua bangsa di bumi, ternyata dalam hal ini jatuh dalam kelemahannya. Dia takut dibunuh oleh Firaun, maka dia kemudian berbohong mengatakan istrinya bukanlah istrinya tapi saudaranya. Nah, jadi inilah yang dia katakan kepada istrinya di ayat 11, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Nah, jadi Pak Gunawan, inilah kesalahan Abraham ya, karena ketakutannya yang sudah tentu kita juga bisa mengerti ya ketakutannya. Tapi ya ini menjadi sebuah kelemahan dia,
di mana dia akhirnya berbohong untuk menyelamatkan jiwanya. Nah, jadi sekalipun Tuhan itu sudah memilih seseorang menjadi saluran berkat yang begitu besar seperti Abraham ini, toh Tuhan tidak menghilangkan sisi-sisi kelemahan daripada Abraham ini sendiri gitu Pak Boleh? Betul sekali, sebab kita akan melihat sebuah perjalanan iman atau pertumbuhan rohani dalam diri Abraham. Misalnya ya, kita lihat di pasal 20 Kejadian, Abraham melakukan hal yang sama Pak Gunawan. Jadi sewaktu dia itu tuh akhirnya harus ke negeri orang Filistin karena adanya kelaparan di Kanaan. Di sana dia juga takut nanti Raja Filistin yang bernama Abimelek akan membunuhnya. Gara-gara melihat kok ini istrinya cantik sekali. Jadi dia juga berkata yang sama kepada orang-orang di sana bahwa, nah ini bukanlah istri saya, ini saudara saya. Nah memang dalam kasus Abimelek belum diambil karena Tuhan memperingati Abimelek lewat mimpi. Tapi intinya adalah Abraham melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Dia menyebarkan berita, dia mengaku kepada orang-orang di Filistin itu bahwa ini bukan istri saya, ini saudara saya atau adik saya. Namun kita lihat akhirnya tuh Abraham bertumbuh sampai puncaknya adalah suatu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan putranya Ishak kepada Tuhan. Nah di situ iman benar-benar mencapai titik kesempurnaannya. Dia menyerahkan semuanya dan dia mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Di kitab Ibrani kita bisa membaca alasan kenapa Abraham begitu berani menyerahkan putranya Ishak kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Karena dicatat di situ Abraham mempunyai iman bahwa Tuhan kalau mengambil, Tuhan bisa menghidupkan kembali. Jadi di situ kita lihat pertumbuhan iman yang benar-benar luar biasa. Tapi kita juga masih jadinya mengingat bahwa sebelum Abraham menjadi seperti itu, dia adalah Abraham yang 2 kali berbohong, menyebarkan berita bahwa istrinya bukanlah istrinya tapi saudaranya, hanya untuk melindungi dirinya. Ya, tapi dalam hal ini Pak Pal, di dalam kasusnya Abraham ini kan tidak sepenuhnya salah gitu. Karena Sarai itu kalau kita lihat juga memang adik gitu, hanya berlainan apa? Ayah atau ibu gitu Pak Pal ya. Betul. Nah, sehingga orang mengatakan ini suatu strategi yang dibuat oleh Abraham agar supaya ya dia bisa lolos dari peristiwa yang kurang mengenakkan, misalnya istrinya diambil orang atau dia bahkan dibunuh gitu. Jadi ini dianggap sebagai suatu siasat saja. Betul Pak Gunawan, memang Sarah adalah adik Abraham dalam pengertian satu ayah berlainan ibu ya. Jadi memang betul half sister kita katakannya. Tapi sebetulnya kan dia adalah istri Abraham. Jadi bagaimanapun juga memang Abraham berniat untuk menutupi fakta bahwa dia adalah istrinya. Kenapa dia ingin menutupi fakta itu? Untuk melindungi dirinya. Jadi tetap memang ada unsur berbohongnya di situ. Dan yang saya lihat adalah begini, kenyataan bahwa Tuhan bertindak melindungi Abraham. Tuhan ingin menunjukkan kepada Abraham bahwa dia sanggup untuk melindunginya dan bahwa dia bisa tetap percaya kepada Tuhan. Misalnya dalam kasus dengan Firaun, Tuhan menjatuhkan tulah sehingga akhirnya keluarga Firaun banyak yang terkena penyakit dan Firaun disadarkan bahwa dia telah berbuat salah dan dia disadarkan dia mengambil istri orang sehingga akhirnya dia menyerahkan Sarah kembali kepada Abraham. Dan dalam kasus dengan Raja Filistin Abimelek, bahkan sebelum terjadi apa-apa, Tuhan menampakkan diri kepadanya lewat mimpi dan memperingatinya untuk tidak mengambil Sarai. Jadi dengan kata lain kita lihat Tuhan bertindak dengan nyata sekali untuk melindungi Abraham. Nah, jadi seharusnya memang Abraham itu mempercayakan kehidupannya termasuk keluarganya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi kita ini mengerti betapa sulitnya menjadi Abraham saat itu. Mungkin kalau kita dalam posisinya, kita akan tergoda melakukan hal yang sama pula. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, kenyataan dia berbuat begitu, sedikit banyak memang menunjukkan imannya saat itu masih lemah. Namun lewat perjalanan kegagalannya itu, akhirnya Abraham bertumbuh menjadi lebih kuat. Dan pada puncaknya, dia mempercayakan putranya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan memang membentuk Abraham melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya ini, sehingga makin hari iman Abraham itu bertambah dewasa gitu Pak Pal ya.
Tetapi apakah tindakan yang dilakukan oleh Abraham dengan menipu atau membohongi orang ini berdampak kepada keluarganya gitu Pak Paul? Ternyata iya Pak Gunawan. Sebab kita tahu belakangan putranya yang bernama Ishak ternyata melakukan hal yang persis sama. Sewaktu dia hijrah atau dia pindah ya dari tanah Kanaan kembali ke negeri Filistin karena mungkin sekali ada kelaparan lagi. Nah, dia juga takut kalau nanti istrinya akan diambil oleh raja, maka dia juga mengatakan kepada orang-orang setempat bahwa istrinya Ribka adalah adiknya. Nah, dengan perbuatannya itu kita melihat kok Ishak mengulang ya perbuatan yang salah itu, yaitu berbohong. Dan meskipun ya kita sekali lagi bisa mengerti kenapa Ishak berbuat begitu, tapi tetap kita melihat dia salah ya, dia berbohong lagi. Nah, Ishak mempunyai anak dua. Yang pertama adalah Esau, yang kedua adalah Yakub. Yakub di kemudian hari berbohong juga, membohongi kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan, membohongi papanya juga untuk mendapatkan berkat kesulungan. Dan Yakub mempunyai anak-anak, ada 12 anak-anak laki. Nah, anak-anaknya 10 orang membohonginya, mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas, padahal mereka menjual Yusuf kepada para pedagang. Nah, jadi dengan kata lain kita melihat di situ bahwa kok berbohong itu tuh akhirnya diteruskan dari mulai generasi Abraham kepada Ishak, dan akhirnya kepada Yakub, dan akhirnya kepada anak-anak Yakub. Jadi dari kakek ke anak sampai ke cucu dan akhirnya ke cicit mempunyai masalah yang kok persis sama, yaitu berbohong. Ya, padahal ketika Abraham berbohong mengatakan bahwa Sarah itu adalah adiknya dan bukan istrinya gitu Pak Paul, itu kan Ishak sendiri belum lahir tuh. Jadi kan Ishak tidak pernah melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh ayahnya. Betul sekali. Nah, jadi kita punya kesimpulan adalah pasti ada yang pernah berbicara kepada Ishak. Kalau nggak Abraham atau mamanya sendiri ya, yang mungkin bercerita bahwa inilah yang terjadi. Papa berbohong kepada Raja Firaun. Atau mungkin Abraham sendiri yang mengakui kepada putranya Ishak bahwa saya dulu berbohong kepada Firaun dan juga kepada Abimelek. Jadi dengan kata lain ya, Ishak nggak mungkin tahu kalau nggak diceritakan Pak Gunawan. Dan anehnya tuh waktu dia terdesak karena kelaparan dan harus pindah ke Filistin, dia melakukan hal yang persis sama. Apa kalau ini kita melihatnya dari sisi kebohongan yang dilakukan oleh Abraham, dan ternyata itu katakan menurun gitu Pak. Ada semacam benang merah yang menghubungkan keluarga-keluarga ini berbohong gitu. Selain hal berbohong Pak Paul, yang sering kali menurun seperti ini apa itu Pak Paul? Saya kira ada beberapa Pak Gunawan yang memang kadang-kadang bisa menurun dalam pengertian apa yang dilihat itu akhirnya menciptakan sebuah pola di dalam kehidupan anak-anak. Yang sering terjadi adalah addiction atau kecanduan Pak Gunawan. Itu banyak sekali yang akhirnya itu diwariskan atau diturunkan. Baik itu kecanduan minuman keras, kecanduan berjudi, atau kecanduan gonta-ganti istri atau perempuan. Nah, saya melihat itu memang seringkali itu ditiru oleh anak-anak. Meskipun nggak mau ditiru, tapi akhirnya bisa ditiru dan akhirnya anak-anak menjadi seperti itu juga. Jadi saya kira di dalam pernikahan, ya hal kecanduan itu adalah salah satu hal yang cukup sering Pak Gunawan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Ya memang kita melihat bahwa anak itu yang interaksi pertamanya kan dengan orang tua jelas. Dan ya apa yang mereka lihat, yang mereka rasakan itu akan diulang gitu oleh mereka Pak Bos. Nah, tetapi dalam hal ini, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kelam Abraham ini Pak? Ada 3 yang akan saya angkat Pak Gunawan. Yang pertama adalah ini ya. Berhubung orang tua adalah orang pertama ya yang dikenal anak pada usia dini, maka pengaruh orang tua pada anak adalah pengaruh terbesar dalam pertumbuhan diri anak. Saya bisa ibaratkan jiwa anak pada masa kecil itu seperti semen yang masih basah ya. Nah, apapun yang diletakkan di atas semen yang basah pasti kan meninggalkan bekas yang akan terus menetap. Nah, jadi anak pun begitu. Sepertinya semen yang basah, apapun yang orang tua itu nanti lakukan kepada si anak, itu cenderung nantinya akan bisa menempel pada
diri si anak. Jadi misalkan si anak menerima banyak kasih sayang dari orang tua, maka kasih sayang akan masuk menjadi bagian dalam kehidupannya. Dia akan tahu bahwa dia adalah anak yang dikasihi, dan karena dia tahu adalah dia anak yang dikasihi, dia akan melihat dirinya sebagai anak yang berharga. Sebaliknya, bila orang tua menunjukkan kebencian-kebencian kepada anak, maka kebencian akan masuk menjadi bagian dari kehidupannya pula. Ya, jika ia diperlakukan misalnya dengan lembut, ya, ia pun akan terbentuk menjadi pribadi yang lembut pula. Sebaliknya, bila ia diperlakukan dengan keras, kekerasan pun akan menjadi bagian dari kehidupannya pula. Ya, tetapi kan ini bukan hanya orang tua, Pak Paul. Saya melihatnya cenderung siapa yang mengasuh anak ini gitu. Jadi kalau anak ini sering ditinggal orang tuanya lalu terbiasa dengan pengasuhnya, mungkin perbuatan-perbuatan buruk dari pengasuhnya inilah yang akan dicontoh gitu. Bisa Pak Gunawan. Jadi misalkan kita ngomongin tentang pengasuh, ya. Salah satu hal yang kadang-kadang kita orang tua kurang begitu perhatikan adalah pengasuh tuh kebanyakan ya sedikit banyak ya memperlakukan anak majikannya seperti anak majikan. Ya, jadi seperti setengah anak raja lah gitu. Kemauannya dituruti. Nah, jadi anak kecil diasuh oleh pengasuh dari pagi sampai sore dan orang tuanya tidak mengasuh karena mungkin repot kerja atau apa. Akhirnya tuh akan menerima perlakuan yang belum apa-apa sudah menjadikan dia majikan. Nah, orang tuanya menjadi majikan di usia dewasa. Dan setelah melewati ya naik turunnya hidup dan akhirnya baru bisalah mempunyai pembantu rumah tangga atau apa atau suster. Tapi anak-anak kecil ini yang nggak pernah melewati pahit manisnya hidup, nggak pernah berbuat apa-apa, tiba-tiba dari kecil sudah diperlakukan seperti setengah anak raja. Nah, ini nih nanti berdampak pada si anak juga memang Pak Gunawan. Jadi perlakuan-perlakuan yang diterimanya itu tuh membuat dia merasa dirinya itu tuh anak yang spesial, anak yang luar biasa. Kehendaknya harus dituruti, dia minta apa harus diberikan. Nah, jadi sekali lagi kita melihat dampak dari perlakuan, baik dari orang tua maupun dari pengasuh atau dari orang lain. Jadi apa yang anak-anak itu terima, perlakuan seperti apa yang orang berikan kepadanya, pada masa kecil cenderung memang akan nanti membentuk jiwanya. Ya, jadi terbentuknya karakter anak ini banyak ditentukan oleh kebiasaan apa yang dilakukan terhadap dirinya, gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan, tepat sekali. Jadi makanya ya kita mesti berhati-hati ya. Misalnya nih salah satu hal yang kadang-kadang orang tua itu ya kesel sama anaknya, dan kalau lagi marah atau nggak harus marah sampai seperti apa, ya keluar kata-kata seperti memang kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Nah, kata-kata atau perlakuan seperti itu akan menetap pada diri si anak bahwa memang dia adalah anak yang bodoh, bukan anak yang cerdas. Jadi apa yang kita perbuat kepada anak memang kita mesti pikirkan baik-baik, jangan sembarangan. Ya, Pak, selain tindakan yang bisa mempengaruhi anak seperti ini, hal lain apa Pak Paul? Hal lain adalah apa yang dilihat oleh anak ya. Jadi bukan hanya perlakuan, tapi juga apa tuh yang dilihatnya pada orang tua ya. Jadi bila anak sering melihat pertengkaran, ia pun mudah terjebak dalam emosi kemarahan yang membuatnya mudah meledak dan terlibat dalam konflik. Sebaliknya, jika anak melihat hubungan orang tua yang mesra, maka anak pun belajar bersikap mesra kepada orang lain, terutama kepada orang yang dikasihinya. Jadi dalam pelayanan konseling saya sering menjumpai hal ini Pak Gunawan. Ada anak yang menjadi korban pemukulan, korban kekerasan orang tuanya. Nah, ini kan perlakuan keras, perlakuan kasar. Ini akan menjadi bagian dari hidupnya. Tapi ada anak yang enggak menerima pukulan itu, tapi melihat. Misalnya, ada yang melihat papa memukuli mama. Ada yang melihat papa memukuli kakak-kakaknya. Ada yang melihat mama memukuli siapa. Nah, jadi meskipun dia sendiri enggak terkena, tapi apa yang dilihatnya, itu nanti juga akan diserapnya pula. Dan itu akan membentuk jiwanya pula. Jadi misalnya, nanti lain kali dia marah, dia akan pukul juga. Dia marah sedikit, dia akan tonjok orang secara langsung. Dia nggak bisa lagi menahan dirinya. Sebab kenapa? Apa yang dilihatnya lama-lama terekam dalam benaknya, dan akhirnya itu menjadi seperti program yang akan menentukan juga tindakannya. Nah, repotnya Pak Paul, yang dilihat ini kadang-kadang belum tentu sesuatu yang real. Misalnya tadi Pak Paul katakan,
orang tuanya bertengkar atau kakak-kakaknya bertengkar. Bahkan film yang dilihat di televisi atau video atau game bahkan itu juga ada pengaruhnya rupanya Pak Paul terhadap anak-anak ini. Ada sekali Pak Gunawan. Jadi misalkan nih ya, kita tahu ini terjadi di Amerika Serikat. Ada beberapa kali anak-anak yang belum berusia 12 tahun. Terakhir tuh saya dengar anak itu baru berusia 10 tahun sudah menembak temannya. Padahal umurnya masih di bawah 12 tahun, masih kira-kira berumur 10 tahun. Dari manakah dia melihat orang menembak? Dari film. Nah kebetulan di rumahnya ada pistol dan orang tuanya nggak hati-hati meletakkan atau menyimpan pistolnya, jadi akhirnya dia menembak temannya sendiri. Jadi sekali lagi ya, anak-anak memang perlu ya diperhatikan apa tuh yang menjadi tontonannya, sebab sekali lagi nanti anak-anak itu bisa menirunya pula. Dan itu biasanya berapa lama anak itu melihat sesuatu sehingga itu berpengaruh pada karakternya gitu Pak Mas? Saya nggak bisa pastikan berapa ya, tapi saya kira kalau memang cukup sering dia melihat adegan-adegan kekerasan begitu, dia akan mungkin nanti menirunya. Misalnya waktu anak saya masih kecil, saya masih ingat, yang terutama anak laki menonton film ada orang tonjok, dia mulai deh. Adiknya berbuat salah terhadap dia langsung tonjok. Nah kami harus larang dia, kami harus tegur dia, harus disiplin dia. Karena memang itulah yang menjadi tontonannya, sehingga dia mengerti bahwa itu tontonan bukan untuk ditiru. Jadi apa yang dilihat anak, kalau kita nggak hati-hati nanti akan diserapnya dan menjadi bagian dari kehidupannya pula. Nah disitulah sebenarnya peran orang tua itu memberitahukan kepada anak bahwa ini hanya sekedar tontonan dan bukan untuk ditiru gitu Pak Paul. Tetapi itu kan sesuatu yang sulit buat anak untuk mencernanya. Betul, memang nggak gampang, tapi ya ini tugas kita sebagai orang tua ya untuk memberitahukan anak ya. Banyak sekali kisah-kisah seperti ini Pak Gunawan yang bisa memang kita gunakan sebagai contoh. Saya teringat juga bintang-bintang film di Amerika Serikat, terlalu banyak saya sebutkan namanya. Banyak di antara mereka itu memang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, yang penuh dengan kekerasan dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya meskipun menjadi orang-orang yang tenar, tapi mempunyai banyak sekali lubang-lubang dalam hidup mereka yang tidak lagi membuat mereka sehat ya. Nah Pak Paul, selain apa yang dialami dan apa yang dilihat oleh anak itu bisa mempengaruhi jiwa anak itu bahkan tingkah lakunya Pak Paul, apakah ada hal lain lagi Pak Paul? Yang terakhir adalah ini, bukan saja ya anak itu dibentuk atau dipengaruhi oleh orang tua lewat perlakuan dan lewat apa yang dilihatnya, tapi juga lewat apa yang sesungguhnya diyakini oleh orang tua. Misalnya nih ya, ada orang tua yang sering berkata-kata tentang Tuhan di dalam rumah. Namun sebenarnya nilai yang dianut adalah materi. Nah, besar kemungkinan inilah yang akan dipetik oleh anak. Pada akhirnya yang dikejar bukanlah Tuhan, melainkan berkat Tuhan. Nah sebaliknya ya, bila orang tua adalah orang yang berintegritas, menjunjung tinggi kebenaran, maka anak pun cenderung meneladani integritas moral seperti ini. Nah ini menjadi sesuatu yang sulit Pak Paul sebenarnya. Karena kita sebagai orang tua itu juga mencontoh orang tua kita dulu. Dan itu berpengaruh besar seperti yang tadi Pak Paul katakan, Abraham sampai ke cicit-cicitnya pun berbohong seperti itu. Nah memutus mata rantai ini juga bukan sesuatu hal yang gampang. Jadi harus ada suatu usaha yang kuat. Tetapi dalam hal ini Pak Paul, menentukan nilai-nilai hidup di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana ini kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa kita menganut nilai seperti ini, bukan seperti itu gitu Pak Paul. Memang ada kalanya kita nggak menyadarinya Pak Gunawannya. Jadi memang bukannya sengaja, tapi memang kita nggak menyadari. Namun saya kira ya kalau kita memang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mulai menunjukkannya kepada kita bahwa sesungguhnya inilah yang menjadi nilai hidupmu. Inilah yang engkau sungguh-sungguh pentingkan atau agungkan. Nah, meskipun ya perkataan-perkataan kita tampaknya rohani, tampaknya kok semua untuk Tuhan, bahwa materi nggak penting lah apa, tapi di belakang itu ternyata sangatlah penting. Nah, kita mesti hati-hati dan kita mesti berusaha untuk mengubahnya. Bukan mengubah pengajaran kita, tapi mengubah hidup kita agar kita lebih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah ini, dalam hal ini Pak Paul, kalau si suami istri itu tidak kompak, artinya tidak mempunyai nilai hidup yang sama, tidak punya perilaku yang sama,
Ini membuat anak juga tambah bingung Pak Pol. Ya. Yang mana yang akan diikuti? Ini kedua orang tua saya ini dua-duanya gitu Pak Pol. Betul sekali. Jadi memang perlu keseragaman agar anak bisa menyerap kedua-duanya dengan sama. Dan saya juga cukup sering melihat keluarga di mana tidak ada lagi keseragaman seperti itu, dan akhirnya ada anak yang menyerap dari ibunya, ada anak yang menyerap dari ayahnya, sehingga ya sangat bertolak belakang begitu. Memang paling sulit di tengah-tengah keluarga ini adalah memberikan teladan gitu Pak Pol. Betul. Apa yang kita rasakan baik yang belum tentu juga bisa diserap oleh anak atau anak-anak kita dengan sepenuh hati gitu Pak Pol. Nah, namun apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kita sebagai orang tua untuk memberikan teladan Pak Pol? 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3 berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Nah, Tuhan memang di sini nih secara spesifik ya berkata-kata kepada kita tentang tugas mengembalakan domba Allah, yaitu jemaat Tuhan. Tapi sudah tentu ayat ini bisa kita terapkan juga dalam keluarga kita. Sebab anak-anak kita adalah domba-domba yang Tuhan juga percayakan kepada kita. Dan kita mau tidak mau harus berfungsi sebagai gembala bagi mereka. Dan yang Tuhan tekankan adalah hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Artinya apa? Apapun yang kita ajarkan, yang kita minta mereka lakukan, seyogyanya lah kita sudah terlebih dahulu melakukannya. Ya, Pak Pol, perbincangan tentang keteladanan hidup ini masih banyak sisi lain yang belum kita perbincangkan pada kesempatan ini. Jadi kita akan perbincangkan pada kesempatan yang akan datang Pak Pol ya. Kali ini terima kasih sekali untuk perbincangan dengan Pak Pol dan para pendengar sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang teladan hidup bagian yang pertama, dan kami akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.